Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Ini soundnya nggak seperti biasanya ya, kayaknya setelannya kayaknya agak meleset gitu. Saya udah biasa di sini. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hari atau malam yang keempat ya. Saya lihat masih penuh, di dalam penuh, ibu-ibu penuh, di luar masih penuh. Nggak tahu seminggu yang akan datang. Bulan Ramadan disebut dengan kata Rasulullah, atakum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Sesuatu yang bertambah berarti berubah. Ada perubahan itu progresif, ada perubahan itu regresif. Perubahan progresif itu perubahan ke arah yang lebih tambah kepada kebaikan, kepada nilai-nilai kebaikan. Regresif berubah tapi menjadi lebih buruk. Tentu sebagai manusia yang sehat akalnya, sehat batinnya, menginginkan terjadinya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Karena perubahan ini adalah sunnatullah. Rasul sendiri mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itulah orang yang beruntung. Kalau sama, itulah orang yang rugi. Kalau lebih buruk, mal'unun, itulah orang yang terlaknat. Dari sinilah maka warisan baginda Rasul mendorong kepada kita semua untuk senantiasa progresif, melakukan sebuah perubahan demi perubahan. Karena Ramadan ini adalah syahrun mubarak, maka disebut juga sebagai syahrun transformation, bulan transformasi, bulan perubahan. Maka untuk melakukan sebuah perubahan harus diawali sebagai sebuah bulan syahrun muhasabah, bulan introspeksi. Tidak akan pernah terjadi perubahan kalau orang tidak pernah mengenal dirinya, dan tidak pernah mengenal dirinya kalau orang tidak melakukan introspeksi. Jadi berawal dari introspeksi, dia kenal siapa dirinya, kenal apa dirinya, maka dia bisa membuat sebuah program transformasi. Ibu, bapak, dan saudara jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana proses transformasi ini terjadi? Ya. Syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Kalau kita sadar akan keberkahan itu, ya, kalau kemudian kesadaran itu memotivasi kita untuk melakukan perubahan, maka kita akan mendapatkan berkah. Tapi kalau kesadaran tidak ada, kemudian tidak ada komitmen kita untuk melakukan perubahan, maka tidak juga terjadi keberkahan di bulan Ramadan. Ini sifatnya adalah ikhtiyariyah, usaha. Siapa yang berusaha, manjada wajada. Siapa yang berikhtiar sungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan ikhtiar itu. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, yang pertama, supaya bulan berkah ini bisa memberkahi kita, yang pertama adalah kata Rasulullah, pintunya kita senang dengan datangnya Ramadan. Fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Ada rasa suka, ada rasa senang. Datang bulan Ramadan ada tiga kelompok. Ada yang beban, muncul bulan Ramadan, mahal lagi.
Udah bulan Ramadan, barang-barang mahal, kebutuhan makin tinggi, PPN naik 12%, tol naik pula, kan? Kalau itu yang kemudian mendominasi dalam alam pikiran kita, maka terjadi beban. Kalau beban ini dirasakan terus-menerus, maka tidak ada keberkahan, kesenangan menjadi hilang. Maka perlu dikompensasi. Boleh beban ada dunia terlupakan karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bulan Ramadan orang flat aja, bulan Ramadan enggak, sama bulan Ramadan juga sama aja. Itu sama dengan orang bilang, presiden siapapun juga sama aja. Ini pikiran segoblok-gobloknya orang. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada orang yang masuk bulan Ramadan sama dengan bulan non Ramadan, sama aja, maka tidak mendapatkan berkah. Maka anjuran bagi Rasulullah, ada kesadaran bahwa bulan Ramadan datang kemudian kita sambut dengan senang. Itu pintu pertama. Yang kedua, ada niat untuk berubah. Hasibu qabla an tuhasabu. Maka bulan Ramadan wajar kalau kemudian disebut dengan syahrun hijriyah, bulan kita berhijrah, bulan kita berubah. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada niat berubah, bagaimana mau berubah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah akan merubah kaum, masyarakat, bangsa, komunitas, organisasi kalau mereka punya niat untuk melakukan perubahan itu. Niat ini kemudian masuk di dalam mindset kita. Alla inna fil jasadi mudghah. Semua ada di dalam alam pikiran kita. Kalau alam pikiran kita tidak punya keinginan untuk berubah, yakinlah tidak akan terjadi sebuah perubahan. Karena perubahan ini mengalami sebuah proses yang dinamis. Bapak Ibu, orang miskin yang ingin jadi kaya, prosesnya lama. Pasang surut, usaha ditipu, usaha gagal, usaha bangkrut, sampai 8 kali bangkrut. Menurut survei 60% dia punya peluang sukses. Politisi udah habis 16 miliar nggak jadi, daftar lagi nggak jadi lagi. Yang ketiga jadi, ikut konvensi nyalon presiden nggak jadi wakil presiden nggak jadi, nyalon wakil presiden, nyalon presiden nggak jadi lagi, nyalon presiden lagi nggak jadi lagi. Itu bisa terjadi kepada siapapun melalui proses trial and error. Jadi kalau tidak ada niat sungguh-sungguh untuk perubahan, maka dihadapkan pada satu kegagalan, dia akan berhenti dan gagal selamanya. Tapi kalau kita punya niat yang kuat untuk berubah, maka kegagalan demi kegagalan itu adalah vitamin, itu adalah kos yang harus kita bayar, itu adalah pembelajaran yang sangat signifikan untuk meraih sebuah kesuksesan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang dirahmati Allah, tidak ada pengusaha yang sukses kecuali mengalami puluhan kali kegagalan. Tidak ada politisi yang sukses kecuali mengalami berkali-kali kegagalan. Tidak ada seorang intelektual yang sukses kecuali mengalami proses kegagalan demi kegagalan. Thomas Alva Edison 10.000 kali uji coba, gagal, dan pada akhirnya sukses adanya lampu ini karena jasa beliau. Saya pernah ke Seattle tahun lalu Ramadan, saya full di Amerika, keliling sekitar 7 provinsi, kalau di sana istilahnya state. Salah satunya adalah Seattle. Seattle itu tempat, ya, masuk state-nya Washington, masuk tempat di mana Boeing itu lahir. Dulu hanya kerangka, jadi ada baling-balingnya, kemudian di danau. Coba bisa bayangkan, kalau sekali, 2, 5 kali gagal, maka sampai hari ini tidak akan, lalu berhenti, maka sampai hari ini tidak akan pernah ada pesawat. Right, double right, ya, terus berulang kali gagal, diulang lagi gagal, diulang lagi gagal, karena dia yakin satu saat ada waktunya bahwa ini akan sukses. Maka kegagalan demi kegagalan itu tidak akan pernah menyurutkan semangat untuk melakukan perubahan.
Kalau kita yakin Ramadan bulan berkah, kita senang untuk menerima datangnya bulan Ramadan, lalu ada niat kuat untuk melakukan perubahan di bulan Ramadan, maka gagal demi kegagalan tidak akan punya pengaruh buat kita kecuali memberi semangat untuk sukses. Hadirin Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, dengan sendirinya ini nanti akan terukur. Minggu depan tinggal berapa orang, minggu depannya lagi tinggal berapa orang, yang mudik berapa orang, apalagi mudik nggak puasa. Ingat, Rasulullah pernah warning kepada kita, kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atas. Kebanyakan orang yang puasa, mayoritas orang yang berpuasa, umumnya orang yang berpuasa itu puasanya gagal karena tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus. Tegas bahasanya, kebanyakan, mayoritas. Ini katakan kalau dihitung ada 300, belum tentu nanti di akhir Ramadan itu masih 100, belum tentu. Ke mall, iya, kalau setelah ke mall dia pulang. Makanya saya setuju sekali kalau cuti bersama itu bukan di Idul Fitri tapi di Idul Adha, supaya orang nggak mikir mudik, khusus 10 hari terakhir untuk beribadah di masjid. Pengen Lailatul Qadar, Rasulullah mengatakan malam ganjil, lalu masjid-masjid itu ramenya, coba saksikan, perhatikan masjid-masjid Istiqlal yang gede-gede itu, terus kemudian Atin, masjid-masjid besar lah, mungkin juga di sini di Bintaro Jaya itu kalau malam ganjil itu pesertanya lebih banyak daripada malam genap, seolah-olah memastikan bahwa Lailatul Qadar itu malam ganjil. Kemungkinan iya, tapi tidak pasti. Apalagi sekarang beda hari puasanya. Yang NU puasanya pas malam genap, Muhammadiyah karena awalnya Senin malam ganjil. Kira-kira Lailatul Qadarnya ketemu Muhammadiyah atau NU? Coba. Nanti kalau orientasinya malam ganjil, masjid-masjid ya, kalau hari Senin yang datang NU semua, hari Muhammadiyah semua, hari Selasa NU semua, malaikatnya bingung nanti, ini yang mau dikasih yang mana ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita masih hitung-hitungan peta umpet seperti itu, ya kemungkinan besar nggak dapat Lailatul Qadar itu. Pas Lailatul Qadar turun, ya kemudian dia ngantuk atau ditelepon sama istrinya pulang. Hadirin Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, yang ketiga dan yang terakhir ini, gitu. Ada komitmen perubahan dengan membuat program. Programnya ada dua. Yang pertama adalah program aktif, yang kedua adalah program preventif. Aktif itu apa? Ramadan kan dikatakan ya, tuftahu fihi abwabul jannah. Fa fi hadisin akhar tuftahu fihi abwabus sama. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka. Artinya kesempatan begitu lebar untuk kita beramal baik. Puasa yang biasanya nggak puasa sunnah, Ramadan puasa satu. Kemudian yang biasanya nggak beramal, ada buka puasa. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala persis pahalanya orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun. Dia bikin takjil, dia banyak sedekah, meskipun nanti setelah lebaran kumat bakhilnya kan banyak. Kalau Ramadan ini duitnya biasanya infak dapat banyak, di luar Ramadan kecil lagi, itu namanya bakhil yang kumat ya. Kemudian ada terawih yang biasanya nggak sholat malam, sekarang sholat terawih ya. Kemudian tasakharu fa inna fis sahuri barokah, ada sahur. Nah, jangan ambil makanan, ambil air wudhu dulu. Kamu sholat tahajud meskipun 2 rakaat baru makan sahur. Pendidikan yang terbaik pada malam hari itu. Anaknya disuruh tahajud, emak bapaknya nggak tahajud. Ini emak bapak yang geblek ini.
contohkan tahajud, anak insya Allah ngikut, diperintahkan mudah. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal, kata orang Arab. Perilaku jauh efektif menjadi referensi contoh daripada perintah ucapan. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, ini yang aktif, yang preventif itu apa? Kita coba muhasabah, evaluasi. Apa sih dosa-dosa kita? Apa sih kesalahan-kesalahan kita? Pada saat bulan Ramadan ini adalah saat kita mengakui dosa-dosa kita, saat kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan hablum minallah maupun kesalahan hablum minan nas. Kita evaluasi, kita mengakui, kata Rasulullah, ya, al-jum'ah illa al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahuma. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu adalah merupakan sebuah bentuk penghancuran terhadap kesalahan, dan kesalahan itu, dosa itu, kemaksiatan itu tidak akan pernah hancur kalau tidak pernah kita sadari dan kita niatkan untuk dilakukan sebuah perubahan. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, semoga semua kita diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima ibadah kita ya Allah Subhanahu wa taala, diterima baca Quran kita yang tidak boleh berhenti setiap malam walaupun hanya satu surat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada akhirnya menjadi ahlul jannah. Alaikum minkum wa intajid aiban fasuddal khalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.